Yang pasti berkali-kali kita ungkapkan bahwa keputusan MK itu kan sifatnya final dan mengikat. Artinya ketika MK sudah menolak gugatan, seluruh gugatan yang diajukan oleh kubu Pak Prabowo Hatta soal perselisihan hasil Pilpres, berarti bahwa kemenangan Pak Jokowi JK itu berarti sudah sah dan tidak bisa diganggu gugat. Tidak ada lagi upaya hukum yang bisa membatalkan kemenangan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Artinya dia sudah secara sah dan final. Artinya kita harus, dengan keputusan MK ini, semestinya kita sudah harus mengakhiri rivalitas, karena kontestasi kan sebenarnya sudah berakhir. Tinggal Pak Jokowi JK kan tinggal dilantik. Tinggal dilantik dan diambil sumpah pada 20 Oktober mendatang. Tapi esensinya adalah bahwa sudahlah, artinya persaingan sudah selesai, rivalitas sudah juga selesai, dan sudah saatnya kita kembali lagi ke sebagai sebuah bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Artinya tidak ada lagi kubu-kubuan, artinya tidak ada lagi kelompok Jokowi JK, kelompok Prabowo Hatta, dan tidak ada lagi istilah mereka. Yang ada istilah adalah kita. Kita sebagai bangsa yang satu, bangsa yang harus menghadapi banyak sekali tantangan ke depan, dan bangsa yang harus menerima pemimpin yang sudah dipilih secara jujur dan bebas. Pemimpin yang dipilih oleh secara rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis. Dan ini sudah dinyatakan oleh MK bahwa pemilihan presiden yang memenangkan Pak Jokowi dan JK itu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tapi PR kita kan ini artinya masih banyak. Ya. Masalahnya untuk kubu sebelah, saya tidak menyebut mereka tapi kubu sebelah akan mengupayakan jalan-jalan seperti pansus di DPR, kemudian ke PT UN maupun ke MA. Padahal kita tahu keputusan MK final dan mengikat, dan langkah-langkah ini tidak akan bisa membatalkan hasil pemilu. Apa yang sebaiknya media Indonesia sarankan kepada mereka? Apakah bersikap legowo atau seperti apa, Mas Jaka? Ya, kalau kita lihat dari sikapnya yang dinyatakan dalam jumpa pers tadi malam ya, melalui juru bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya, itu kan kalau saya tangkap itu kan sebenarnya setengah hati ya. Artinya begini, di satu sisi mereka menghormati putusan MK. Artinya itu mereka mengakui bahwa kemenangan sudah pasti di tangan Pak Jokowi JK. Tapi di sisi lain yang menurut kami agak aneh juga, kok susah sekali mengucapkan selamat kepada pemenang. Mas Jaka melihatnya ini dari elit-elitnya atau masyarakatnya juga punya emosi yang sama? Ya, sebenarnya kalau masyarakat bawah, kalau kita berpijak pada hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia itu sekitar minggu lalu, itu sebenarnya kan mereka menginginkan sudahlah. Artinya mayoritas responden itu menginginkan bahwa Pilpres itu sudah selesai. Artinya mereka menginginkan bahwa yang kalah harus legowo, yang menang ya juga berarti elit harus memberi contoh, nanti yang bawah pasti akan mengikuti. Betul. Baik, kita akan mengangkat telepon terlebih dahulu, teman-teman. Ada Chandra dari Malang. Pak Chandra, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Chandra, apa yang ingin Anda sampaikan, Pak, terkait topik ini? Ya, kalau kita mengaku sebagai bangsa Indonesia, kalau kita mencintai bangsa Indonesia, mencintai negara kita, maka tidak ada kata lain bahwa Jokowi telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan gugatan Prabowo yang telah ditolak. Saat ini yang harus dilakukan adalah pengunduran Bapak Jokowi sebagai gubernur DKI. Kemudian biarkanlah, mari kita sama-sama rakyat Indonesia menunggu langkah-langkah dari kebijakan-kebijakan Bapak Jokowi, baik di dalam menyusun kabinetnya maupun melangkah ke dalam pemerintahan yang akan baru dengan bekerja sama dengan Pak SBY, yaitu melakukan transisi kepemimpinan. Baik. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Chandra dari Malang, Jawa Timur atas partisipasinya. Kita akan bahas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Chandra. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Raja Ampat memiliki potensi alam yang menjanjikan, serta